Halo sahabat tani, apa kabar Anda semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu sehat, tanamannya sehat juga, dan ketika panen mendapatkan harga terbaik. Lanjut di video kali ini, saya ingin memperlihatkan kepada rekan-rekan sahabat tani perkembangan tanaman timun yang seminggu lalu saya tanam dengan teknik disemai terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang mau mengetahui bagaimana tutorial cara menyemai timun dengan mudah, dengan baik, dan juga bagaimana cara pindah tanam atau transplanting tanaman timun, silakan teman-teman sahabat tani bisa simak video saya yang lainnya. Ada di bawah ya, silakan untuk dicek. Nah, yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah mengenai keunggulan atau kelebihan pada saat kita melakukan penyemaian terlebih dahulu terhadap tanaman timun yang akan kita tanam. Bisa kita lihat penampakannya secara bersama-sama. Ini cukup mulus, ini cukup maksimal menurut saya, dan mungkin nanti teman-teman bisa sedikit mencontoh atau bisa sedikit mengadopsi teknik atau konsep yang saya suguhkan di video lainnya. Yuk lanjut, tanamannya seperti apa. Nah oke, baik teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada, ini adalah tanaman timun berusia 1 minggu setelah pindah tanam dari polybag pot tray yang saya perlihatkan di video sebelumnya. Ini penampakan tanamannya. Si batang dan juga daun sangat tumbuh dengan sempurna, tidak ada kendala, tidak ada kegagalan pertumbuhan. Ini sudah saya pupuk 1 kali dengan NPK 10-10-20 atau sering disebut dengan NPK mutiara daun, dan sudah dilakukan 2 kali penyemprotan untuk antisipasi jamur bakteri, juga dilakukan penyemprotan untuk mencegah serangan serangga atau OPT, organisme pengganggu tanaman yang lainnya. Mari kita lihat secara bersama-sama tanaman yang sebelah sana. Kelebihan daripada kita melakukan penyemaian terlebih dahulu terhadap timun yang dimaksud adalah untuk mengurangi resiko kematian pada saat kita pindah tanam. Yang kedua, ketika kita disemai terlebih dahulu, maka secara otomatis bibit yang kita tanam ke lapangan itu adalah bibit yang betul-betul dalam kondisi yang optimal. Jadi kalau misalnya bibitnya ada cacat secara fisik, kita tidak usah tanam karena itu tidak akan maksimal dalam proses pertumbuhannya. Ini penampakannya bisa teman-teman lihat. Silakan teman-teman nilai sendiri ya. Ini usia 1 minggu setelah tanam. Mari kita coba ke bedengan yang lain. Nah, bedengan yang lain ini ada di sini ya, teman-teman bisa lihat secara saksama. Nah ini. Nah kemudian teman-teman, di sini saya menerapkan konsep tumpang sari antara timun dengan cabai rawit. Jadi maksudnya adalah cabai rawit itu kan usia ke panen pertama itu 3 bulan. Bisa sampai 100 hari. Sedangkan timun itu 30 hari bahkan 25 hari. Kalau misalnya kita teknik menanamnya itu disemai terlebih dahulu, bisa 25 hari panen. Jadi secara otomatis ketika sudah berumur 25 hari itu timun sudah mulai produktif. Taruhlah kita bisa menargetkan masa panen timun itu 1 bulan. Secara otomatis kalau misalnya tanaman timun dan cabai rawitnya kita tanam secara berbarengan, maka pada saat panen pertama timun, cabai rawit itu baru keluar bakal buah. Jadi ketika nanti di akhirnya timun itu sudah habis, sudah tidak produktif lagi, sudah musnah,
kita babat, kita bersihkan dari lahan, kita tinggal melanjutkan proses perawatan tanaman cabai rawitnya. Nah, itu maksud saya. Jadi satu kali olah tanam, jadi satu kali olah lahan, satu kali masa perawatan sampai dengan usia 2 bulan, ada 2 tanaman yang bisa kita budidayakan, yang bisa kita kembangkan. Sehingga itu tidak akan memberatkan dari segi modal, dari segi waktu, dan juga dari segi lahan. Kalau misalnya kita mau menanam berbeda antara timun dengan cabai rawit dipisahkan, kalau misalnya kita mau nanam misalnya 1000 turus timun bisa membutuhkan lahan sekitar 50 bata. Tapi ketika kita menanamnya secara berbarengan, di 50 bata itu ada 2 jenis tanaman. Tinggal kita memilih pertama, jangan menanam tanaman yang satu family. Misalnya tanaman cabai atau tanaman cengkeh kita satukan di satu lahan, menanamnya itu dengan tanaman terong. Nah, itu tidak diperbolehkan karena kan satu family itu istilahnya. Kalau berbeda family, misalnya tanaman jenis kacang-kacangan dengan tanaman jenis cabai-cabean. Ini cabai-cabean asli ya, bukan cabai-cabean yang seperti teman-teman pikirkan. Nah, itu teman-teman mungkin sedikit review tanaman timun yang saya tanam menggunakan teknik disemai terlebih dahulu dan juga menggunakan konsep ditanam secara tumpang sari dengan tanaman cengkeh. Semoga video ini dapat memberikan gambaran kepada rekan-rekan sahabat tani, khususnya yang terkendala dengan lahan, yang terkendala dengan waktu, dan juga terkendala dengan biaya. Nah, jadi teman-teman silahkan mau seperti apa konsep bertani teman-teman yang mau dijalankan, tapi pada intinya saya sudah memberikan satu gambarannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, nyalakan notifikasinya. Saya Kang Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam macul.